Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para peserta pengajian Rabu siang di Masjid Muawanah Palapa Bandar Lampung, semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga doa-doa ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga hajat-hajatnya juga dikabulkan. Kemudian yang punya utang, mudah-mudahan utangnya segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang mengalami kesulitan, mudah-mudahan segera diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu semuanya tidak berjalan secara instan ya, tetapi ada proses. Di antaranya prosesnya adalah orang-orang yang diberikan Allah kemampuan atau kelebihan atau kekayaan itu tentu ikut membantu ya, membantu memikirkan, membantu ikut memecahkan masalah-masalah saudara kita dalam hal hutang, dalam hal lain-lain. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di Bandar Lampung ini hujan pertama tanggal berapa Bu? Hujan pertama, hujan. Ada yang mencatat Bu tanggalnya? Ada. Hujan pertama tanggal berapa Bu? Enggak ada yang mencatat Bu ya. Nah, kalau saya alhamdulillah saya mencatat. Saya mencatat di kalender Bu. Jadi pas turun hujan, terus kalendernya saya lingkari. Nah, hujan pertama tanggal 9 bulan September. Hujan yang kedua tanggal 24 kemarin. Jadi selisihnya 15 hari Bu. Ya. 9 tambah 15 berapa Bu? 9 tambah 15 berapa? 24 ya. Nah itu, selisihnya 15 hari. Kenapa kita perlu mencatat Bu? Supaya kita ingat nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat Allah hendaklah kau ceritakan. Jangan sampai ibu-ibu mengatakan, kok kita nggak pernah hujan ya Pak? Wah, itu bohong itu. Kita sudah diberikan hujan di bulan September ini 2 kali Bu. Satu tanggal 9, satu lagi kemarin, tanggal 24. Tanggal 24 kemarin di sini hujan nggak Bu? Kemarin. Nah itu, tolong diingat-ingat. Supaya kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, walaupun kemarau masih diguyur hujan, meskipun hanya 2 minggu sekali, nggak apa-apa. Ya, 2 minggu kan nggak begitu kering-kering banget lah. Ya. Nanti kalau hujan turun lagi, kalendernya dilingkari Bu, kalendernya dilingkari. Supaya kita merasakan, ya Allah, Allah baik sekali ya sama kita. Ya. Lagi kemarau, kering, haus, banyak debu, panas, tahu-tahu adem ya. Baik, pengajian kita pada 2 minggu yang lalu sampai kepada poin ketiga, yaitu senantiasa menggunakan lafaz salam dalam Islam ya. Jadi lafaz salamnya itu lafaz salam yang resmi. Dan ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah baru menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam baru diciptakan, ya Bu ya.
Nabi Adam diciptakan dari tanah liat, tanah lempung. Kemudian habis itu ditiup rohnya. Kemudian setelah Nabi Adam hidup langsung bersin. Jadi acara pertama itu bersin, Bu. Haji, gitu ya. Nah, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Allah menjawab, ya, Allah menjawab, yarhamukallah. Ya. Yang menjawab Allah sendiri. Mudah-mudahan kamu dirahmati Allah, ya. Nah, kemudian setelah itu Adam disuruh sowan, tahu nggak Bu sowan? Berkunjung, kenalan lah, ta'aruf ke malaikat. Nah, pada saat berkunjung ke malaikat, Allah mengajari begini, ucapkan assalamualaikum. Nah, jadi itu ucapan pertama yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam sowan berkunjung ke malaikat, ya. Kemudian malaikat menjawab, waalaikumsalam warahmatullah, ya. Waalaikas, ya. Jadi pakainya ka, ya. Waalaikumsalam. Karena Nabi Adam seorang diri berarti ka. Kalau banyak waalaikum, pakainya kum. Kalau banyak, karena Adam seorang diri maka waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian setelah sowan ke malaikat, Adam kembali kepada Allah. Kemudian Allah berkata, ini adalah ucapan salammu dan ucapan salam anak cucumu, ya. Jadi itu adalah yang berbunyi assalamualaikum, itu merupakan ucapan resmi, ucapannya Nabi Adam dan anak cucu Adam, ya. Siapa anak cucu Adam? Ya kita semua, ya. Jadi kalau kita salam bunyinya adalah assalamualaikum, ya. Bukan selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Itu sedih, Bu. Kalau selamat pagi berarti selamatnya pagi aja. Siang belum tentu, sore belum tentu, malam belum tentu. Tapi kalau assalamualaikum berarti all round, ya, sepanjang waktu. Ya pagi, ya siang, ya duha, ya sore, ya maghrib, ya malam, ya subuh. Ya, itulah hebatnya Islam, ya. Nah, kemarin sampai di situ 2 minggu yang lalu. Sekarang kita masuk poin keempat. Berusaha mengucapkan salam dengan sempurna, ya. Kalau bisa salam kita yang sempurna, ya. Boleh sih hanya assalamualaikum saja, boleh. Assalamualaikum boleh. Tapi yang paling bagus sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu paling bagus, ya. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, Assalamualaikum. Ada seorang laki-laki, Bu, ada seorang laki datang kepada Nabi kemudian Assalamualaikum, ya. Nabi berkata 10. Nabi berkata 10. Maksudnya pahalanya 10 maksudnya, ya. Lalu datanglah laki-laki lain mengucapkan, laki-laki kedua, Bu, ya, laki-laki kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Apa kata Nabi? Nabi berkata 20. Jadi kalau assalamualaikum saja 10, kalau assalamualaikum warahmatullah 20. Dan datang laki-laki yang ketiga mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi bersabda 30, ya. Artinya pahalanya banyak mana, Bu? Yang sekali dengan yang 2 kali, yang 3 kali, ya. Yang 3 kali, ya. Maka usahakan kalau bisa yang lengkap, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kepanjangan, ya oke, kalau kepanjangan ya salam aja, assalamualaikum, nggak apa-apa, ya. Jangan sampai enggak, ya. Jangan sampai enggak bablas.
Atau seperti yang sudah saya sampaikan Bu ya, orang rata-rata salam hanya kepada ustadz. Kalau kepada kawan sendiri nggak salam, nah itu keliru ya. Maksudnya pahala kebaikannya ya 30. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu 30 pahala kebaikannya. Poin yang kelima, wajib menjawab salam bagi yang diberi salam. Wajib menjawab bagi yang diberi salam. Ya. Jadi kalau kita diberi salam, Assalamualaikum, maka kita yang mendengar wajib menjawab. Ya, jangan Assalamualaikum, diam. Paling menagih utang, udah diam. Biar dianggap kitanya nggak ada. Nah itu jangan begitu Bu. Ya. Jangan dianggap, kayaknya rumahnya sepi ya. Terus yang lagi utang pulang lagi. Ya. Jadi supaya dianggap bahwa di rumah itu nggak ada orang, maka kita diam. Padahal kita ada. Nah itu janganlah Bu ya, jangan. Wajib atas seorang muslim jika diucapkan padanya salam untuk membalasnya. Wajib untuk membalas. Rasulullah SAW bersabda, hakul muslimi 'alal muslimi khamsun, raddus salam wa iyadatul marid wattiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul atis. Ya. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 5 ya. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Ada 5 hak yang kita harus penuhi ya. Ada 5 hak. 1, menjawab salam, raddus salam ya. Jadi hakul muslim sesama muslim ada 5. Yang pertama adalah menjawab salam. Nah, kalau dikatakan hakul muslim berarti wajib ya. Wajib. Artinya itu adalah hak kita untuk mendapatkan jawaban ya. Jadi ketika dia mengucapkan Assalamualaikum, maka dia berhak mendapatkan jawaban dari kita ya. Jangan sampai kita diam. Kalau kita diam berarti kan haknya dia nggak kita sampaikan Bu ya. Misalnya kita diucapin salam Bu ya, Assalamualaikum, dan kita diam, berarti hak dia belum dia miliki. Kenapa? Kitanya diam. Jadi kalau kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, berarti haknya terpenuhi. Ya, artinya dia mendapatkan haknya, ya, mendapatkan haknya. Hak itu adalah sesuatu yang harus dia miliki, itu hak. Ya. Sama seperti misalnya kalau orang karyawan pabrik, apa haknya? Haknya menerima upah. Jangan sampai sudah kerja pagi sampai malam, haknya nggak diberikan, gajinya nggak diberikan, upahnya, dosa nggak Bu? Dosa. Nah jadi kalau dikatakan hak berarti wajib. Ya. Yang pertama menjawab salam. Yang kedua wa'iyadatul marid, yaitu menjenguk yang sakit. Ya. Jadi yang sakit itu juga termasuk hakul muslim. Ya, kasihan ya Bu ya. Kita sebagai orang yang sehat, sebagai rasa syukur pada Allah, kita menjenguk dia ya, supaya yang sakit itu tidak terlalu menderita ya. Karena dengan kita hadir Bu, dengan kita datang, dengan kita besuk ya, dengan kita besuk, maka insya Allah separuh penyakitnya itu sudah sembuh Bu. Separuh penyakitnya sudah sembuh dengan kita besuk. Dia berbahagia, alhamdulillah yang datang banyak betul ini. Dari mana ini bapak-bapak? Ya dari rumah lah, sengaja ke sini. Iya, wah dia senang Bu, senang sekali ya. Tapi coba Bu, sakit gak ada yang nengok. Ya Allah, sedih. Gak ada yang nongol satu batang hidung pun. Ya, satu batang hidung gak ada yang nongol. Ya. Tapi kalau ada yang datang, ya. Boleh membawa sesuatu, ya, boleh membawa amplop, ya, boleh juga hanya doa saja. Yang bagus tiga-tiganya, ya.
Tiga-tiganya, ya datang, ya doa, membawa amplop, dan yang kira-kira dibutuhkan. Misalnya madu, ya madu perlu, atau kalau nggak madu, apa itu sari kurma, atau misalnya habatus sauda, ya habatus sauda itu jinten hitam, ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan saya minggu-minggu ini kena flu, Bu, kena flu dan batuk. Alhamdulillah saya rutin setiap malam habatus sauda 2 kapsul. Alhamdulillah apa gejala flu-nya itu ringan, bahkan sudah hampir sembuh, ya. Alhamdulillah. Dan habatus sauda ini termasuk jinten hitam yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Namanya habatus sauda, ya. Kalau ibu-ibu yang belum pernah dengar, apa Ustadz? Apa? Nah, berarti nanti perlu SMS khusus lah, ya. Ya. Kalau ada yang mau tertarik bisa nanti beli rombongan, ya. Belinya di mana terserah. Yang penting namanya habatus sauda, jinten hitam, ya. Banyak obat-obat yang dianjurkan oleh Nabi, banyak, atau yang dianjurkan oleh Al-Quran banyak. Di antaranya satu madu, yang dua habatus sauda, ya. Yang ketiga minyak zaitun, ya, minyak zaitun, dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Oke, kembali ke sini. Hakul muslim yang pertama adalah menjawab salam, yang kedua menjenguk orang sakit, yang ketiga wattiba'ul janaiz, mengantarkan jenazah. Itu juga hakul muslim, ya. Makanya para ulama menghukumi fardu kifayah, Bu, ya. Coba, Bu, kalau satu kampung nggak ada yang mau gotong jenazah, Bu, kan kasihan, ya. Dia mau ketemu malaikat mungkar dan nakir nggak bisa, karena masih jenazahnya masih di ruangan, ya. Kan malaikat mungkar dan nakir kan datangnya ketika sudah dikuburkan, ya, dikuburkan. Ustaz, bagaimana yang matinya di tengah laut? Ya, insya Allah ada makomnya tersendiri, ya. Kita nggak usah berandai-andai lah, Bu, ya. Ustaz, bagaimana kalau matinya terbakar, pesawat terbang atau kapal feri kebakar, ya. Kan dia jadi abu, nggak ada nggak dikubur, ya. Insya Allah alam barzah itu alam tersendiri yang bisa juga di kuburan, bisa juga di tempat lain. Hanya Allah yang tahu, ya. Yang jelas itu alam barzah, alam menunggu, ya, menunggu hari kiamat besar. Dan kalau jenazah tidak segera diantarkan kan busuk, Bu. Kalau busuk kira-kira kita kuat gak hidungnya, Bu? Hidungnya kuat gak? Nah, kuat lah. Ya, bangkai manusia itu lebih busuk daripada bangkai-bangkai yang lain, ya. Saya berani mengatakan begitu ketika saya dulu ikut hadir dalam bencana tsunami di Aceh, ya, Bu. Bencana tsunami di Aceh tahun 2004, ya. Masya Allah, itu jenazah diangkut pakai truk, Bu, pakai truk. Truknya sudah lewat jauh, Bu, sudah lewat jauh, baunya baru masuk. Masya Allah, luar biasa, Bu. Masya Allah, ya. Busuknya lebih-lebih daripada yang lain. Jadi yang ketiga wattiba'ul janaiz, mengantarkan jenazah. Yang keempat wajibatud dakwah, yaitu memenuhi undangan, undangan. Nah, tentu undangan yang di dalamnya tidak ada kemaksiatan. Kalau undangan di situ ada kemaksiatan, banyak orang telanjang, ya, banyak yang orang joget-joget, goyang pinggul, ya, dan lain-lain, maka itu tidak ada kewajiban, ya. Kewajiban selama di tempat undangan itu tidak ada kemaksiatan, ya, tidak ada kemungkaran, ya, maka kita wajib datang. Misalnya
undangan makan, undangan apa namanya, baca surat Al-Quran, apa Al-Fatihah, apa Al-Baqarah, apa Yasin, apa Kahfi, terserah ya. Kemudian setelah itu berdoa, mohon keselamatan kepada Allah, kemudian habis itu makan-makan, nggak ada masalah ya. Yang bermasalah itu kalau di situ ada kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan, termasuk salah satunya adalah buka aurat ya, buka aurat ya. Biasanya kan beberapa artis-artis kampung organ tunggal itu biasanya kan terbuka belakangnya kan, punggungnya kebuka. Naudzubillah min dzalik. Belum lagi kalau roknya rok mini, naudzubillah min dzalik ya. Nah yang seperti itu tidak ada kewajiban untuk datang ya, kalau keadaan seperti itu. Tapi kalau nggak ada kemungkaran Ustadz, ya udah wajib datang ya. Yang terakhir watasmitul atis, yaitu mendoakan orang yang bersin, mendoakan orang yang bersin dan yang mengucapkan alhamdulillah. Tadi kayaknya ada yang bersin ibu-ibu ini ya. Jangan lupa Bu, baca alhamdulillah Bu, biar didoakan ya. Yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita yang mendengar mengucapkan yarhamukallah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada ibu yang bersin tadi ya. Jadi itu 5 kewajiban Bu ya, 5 hak muslim: menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan apabila bersin ya, bersin. Bagi sekelompok orang yang sedang duduk, maka cukuplah salah seorang dari mereka yang menjawabnya berdasarkan sabda Nabi SAW. Jadi kalau misalnya ada orang masuk Bu ya, orang masuk nih, orang masuk, Assalamualaikum, nah, maka bagi yang duduk ya cukup salah seorang dari mereka yang menjawabnya ya. Nggak usah rame-rame, Waalaikumsalam, nggak usah. Cukup salah seorang menjawab. Salah seorang menjawab mewakili yang lain, ya sudah mewakili. Yang penting jangan diem total. Assalamualaikum. Diem total jangan, ya. Satulah yang menjawab, ya satu menjawab. Yang satu yang menjawab itu sudah menggugurkan yang lain. Berdasarkan sabda Nabi, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ayusallimu ahaduhum wa yujzi'u 'anil julusi ayuradda ahaduhum. Cukuplah salah seorang dari sekelompok orang yang melintas memberikan salam, dan cukuplah salah seorang dari orang-orang yang duduk menjawabnya ya. Jadi kalau rombongan lewat, rombongan Bu ya, rombongan satu bis, rombongan itu yang ngasih salam cukup satu orang aja. Misalnya kita buka jendelanya, Assalamualaikum, nah gitu ya. Jadi nggak usah seluruh penumpang bis, Assalamualaikum, nggak usah ya. Cukup yang sedang melintas itu Bu, yang sedang melintas, rombongan orang banyak Bu ya, cukup satu orang saja yang salam. Katakanlah ketua rombongannya atau ketua regunya atau Pak RT-nya atau ustadznya cukup. Nah, nanti yang sedang duduk seperti ini, yang sedang duduk, ya cukup satu aja yang menjawab. Yang menjawab satu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah mewakili yang lain ya. Yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ayyusallima ahaduhum. Wa yujzi'u 'anil julusi ayuradda ahaduhum. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hadis nomor 5210. 5210. Dari Ali radhiyallahu an, dan juga ada di dalam Sahih Abu Dawud ya. Sahih Abu Dawud hadis nomor 4342. Itu yang kelima Bu ya. Jadi wajib menjawab salam. Wajib menjawab salam. Yang keenam,
Menjawab ucapan selamat dengan yang lebih baik darinya atau semisal dengannya. Ya ini tadi sebenarnya sudah Bu ya. Yaitu kita menjawabnya kalau tadi kan yang mengucapkan Bu ya, yang poin yang keempat Bu tadi. Yang tadi itu ketika kita mengucapkan salam itu kalau bisa yang sempurna, kalau bisa. Tapi kalau kita hanya Assalamualaikum cukup. Yang Nabi bilang 10, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi 20, ya kan Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Nah itu bagi yang mengucapkan. Bagi yang mengucapkan. Tapi bagi yang membalas, nah ini bagi yang membalas. Bagi yang membalas, ucapkanlah yang sebanding, yang seimbang atau lebih. Ya, misalnya begini Bu. Yang datang mengucapkan Assalamualaikum, maka kita yang menjawab Waalaikumsalam yang seimbang. Atau lebih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan sampai yang salam itu tiga tingkatan. Yang salam Bu ya, yang salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam. Kemudian kita menjawab Waalaikumsalam. Cuma sekali. Maksudnya cuma satu poin. Nah itu jangan dong ya. Minimal sama ya, minimal sama. Kalau dia itu 3 poin, kita 3 poin. Ya. Kalau dia 2 poin, kita 2 poin. Kita yang menjawab Bu ya, kita yang menjawab. Ya. Jangan sampai yang salam 2 poin, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita menjawabnya Waalaikumsalam. Nah, cuma 1, jangan, harus sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukur-syukur ditambah lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini bagi yang menjawab Bu ya, bagi yang menjawab seyogianya sama. Kalau bisa lebih tinggi. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 86. Dalam surat An-Nisa 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Ya. Jadi ini perintah Allah dalam surat An-Nisa 86. Kalau kita dihormati dengan sebuah ucapan salam, maka balaslah yang lebih baik. Ya. Lebih baik itu maksudnya lebih lengkap, ya. Atau yang sama. Fahayyu bi ahsana minha. Ahsan Bu. Di sini kalimatnya fahayyu bi ahsana minha. Jadi balaslah penghormatan itu dengan ahsan. Apa itu ahsan? Lebih Bu, lebih. Jadi diutamakan yang lebih. Jadi kalau orang mengucapkan Assalamualaikum, maka kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi lebih lengkap, lebih baik. Itu anjuran surat An-Nisa 86. Ya. Aurudduha, ya, atau yang sama. Ya, yang sama. Tapi yang dianjurkan adalah yang lebih Bu, yang lebih, ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu biasanya menjawab salam dengan yang lebih baik daripada ucapan salam yang diucapkan kepadanya. Nah ini sudah ada contohnya Bu, yaitu putra mahkota Umar bin Khattab. Siapa putra mahkotanya? Abdullah bin Umar. Ya, jadi Abdullah anaknya Umar radhiyallahu anhu biasanya menjawab salam dengan ucapan yang lebih baik. Jika salah seorang mengucapkan salam kepadanya Assalamualaikum,
maka ia menjawab dengan Waalaikumsalam warahmatullah. Apabila seseorang berkata kepadanya Assalamualaikum warahmatullah, maka ia menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang berkata kepadanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ia menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ada tambahannya, Bu? Ada tambahannya. Ya, karena memang yang dianjurkan oleh surat An-Nisa itu An-Nisa 86, Bu. Yang dianjurkan oleh surat An-Nisa 86 fahayyu bi ahsana. Maka hormatlah, jawablah salam dengan yang ahsan. Ahsan itu artinya lebih baik, lebih tinggi. Ya. Ibarat ibu ngasih saya sayur asem, saya balas bukan sayur asem, sayur gulai, atau sayur sop yang ada dagingnya, gitu loh. Jadi balas dengan yang lebih baik. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Ya. Assalamualaikum dijawab Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu. Wa maghfiratuh. Tambah, Bu, tambah sedikit. Wa maghfiratuh. Semoga keselamatan untuk kamu, keberkahan untuk kamu, rahmat Allah untuk kamu, dan ampunan Allah. Ada tambahannya di belakang, Bu. Ya. Ini yang dilakukan oleh anaknya Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Baik, Bu. Nanti insya Allah untuk 2 minggu yang akan datang kita akan bahas menghindari ucapan salam yang dikhususkan untuk orang yang telah mati. Jadi kita hindari, Bu, ya, kita hindari ucapan salam yang untuk orang mati. Apa yang untuk orang mati? Yang untuk orang mati itu adalah alaikassalam, ya, salamnya di belakang. Alaikassalam, alaikanya di depan. Itu yang khusus untuk orang mati. Ya, harus kita rubah menjadi assalamualaikum. Ya, assalamualaikum kalau orang banyak, assalamualaikum. Kalau orangnya satu, alaikassalam. Ya, kalau ibu pusing, Ustaz saya pusing mana yang satu, mana yang banyak. Udah saya assalamualaikum aja boleh. Ya, pokoknya kalau salamnya di depan, ingat, Bu, ya. Kalau salamnya di depan itu untuk orang hidup. Untuk orang hidup. Assalamualaikum untuk orang hidup. Tapi kalau salamnya di belakang, misalnya alaikassalam, akan salamnya di belakang. Alaikanya di depan, kan? Nah, itu adalah untuk orang mati. Hindarilah salam yang dikhususkan untuk orang yang telah mati, itu dengan mengucapkan alaikassalam ya fulan. Alaikassalam ya fulan. Atasmu keselamatan wahai fulan. Akan tetapi katakanlah assalamualaikum. Ya. Seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW dan berkata, alaikassalam ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, la taqul alaikassalam fa inna alaikassalam tahiyatul mauta. Nah, ini, Bu, jawaban Nabi, ya. Jadi ada seorang laki-laki datang, Bu, kemudian uluk salam pada Nabi. Uluk salamnya alaikassalam ya Nabi. Alaikassalam. Salamnya di belakang, Bu. Alaikassalam. Ditegur oleh Nabi, la taqul alaikassalam. Jangan ngomong alaikassalam, jangan. Ya. Fa inna alaikassalam tahiyatul mauta. Karena ucapan salam itu yang seperti itu, alaikassalam adalah ucapan salam untuk orang yang telah mati. Ya. Jadi sekali lagi, kalau untuk orang hidup, salamnya di depan. Assalamualaikum. Ya. Tapi kalau untuk orang mati, alaikassalam. Ya. Sebenarnya tinggal dibolak-balik aja, Bu. Ya. Tinggal dibolak-balik aja.
Nah, kalau untuk orang hidup, salamnya di depan. Ya, salamnya di depan. Assalamualaikum. Nah, itu. Ya. Tapi kalau untuk orang mati, alaikassalam. Salamnya di belakang. Ya. Alaikanya didahulukan. Alaikanya. Ya. Nah, itu insya Allah akan kita bahas 2 minggu yang akan datang. Ya. Insya Allah hari ini cukup. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan pelajaran-pelajaran hari ini. Satu, kalau kita memberi salam, kalau bisa yang sempurna, ya Bu ya, memberi salam. 2, kalau kita membalas salam, hendaklah yang lebih tinggi daripada si pemberi salam. Ya. Kemudian hukumnya menjawab salam, hukumnya wajib. Ya. Saya kira itu dulu pelajaran kita hari ini, tinggal kita praktekkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi 2 minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.